Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe komunikasi di dalam bisnis. Untuk Anda yang belum subscribe, mohon dengan sangat untuk bisa subscribe. Terima kasih. Sebelum kita berbicara tentang type of communication atau tipe-tipe komunikasi, kita akan membahas tentang ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi mencakup internal, kemudian komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi saja. Sedangkan eksternal adalah pertukaran informasi terjadi di antara organisasi dengan pihak luar, seperti kreditur, pemasok, pelanggan, atau urusan perpajakan, perbankan, kemudian mungkin jurnalis, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan atau yang kita penting, misalnya juga perusahaan lain di dalam industri yang sama atau stakeholder lainnya. Mungkin juga pemerintah. Kemudian berkaitan dengan ruang lingkupnya, tentu saja medianya juga mungkin berbeda dan mungkin juga sama. Jadi media apa yang dilakukan, yang digunakan untuk komunikasi internal dan eksternal, kita lihat ini untuk tipe-tipe media yang digunakan dalam komunikasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal menggunakan intranet, kemudian email, kemudian meeting, training, newsletter, atau phone calls. Ini bisa digunakan untuk komunikasi internal. Kemudian komunikasi eksternal menggunakan advertising, periklanan, atau news release dari koran, atau website lainnya, kemudian conference, kemudian speaking, ini juga bisa dilakukan dalam conference atau meeting yang dilakukan dengan pihak eksternal, kemudian engagement ini adalah hubungan dengan kemelekatan antara organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Kemudian media yang digunakan untuk internal communication maupun external communication ini bisa menggunakan website, ini dua-duanya, kemudian social media, flyer, events, atau fotografi. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang tipe-tipe komunikasi atau types of communication. Di sini kita melihat types of communication atau tipe-tipe komunikasi. Ini berdasarkan basis expression atau metode atau medianya, atau berdasarkan flow of information atau aliran datanya, aliran informasinya, atau on the basis of organizational relationship. Ini berdasarkan hubungan organisasi. Berdasarkan hubungan organisasi ini ada formal dan informal. Formal komunikasi adalah komunikasi di mana bersifat resmi yang mengikuti rantai pemerintah dalam struktur organisasi atau perusahaan. Rantai perintah, maksud saya, rantai perintah dalam struktur organisasi atau perusahaan. Komunikasi yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi dapat terjadi secara vertikal maupun secara horizontal. Ini di formal communication, ini flow information-nya juga merupakan bagian dari formal communication, yaitu komunikasi di dalam bisnis, karena bisnis itu adalah di dalam lingkup organisasi. Sedangkan untuk komunikasi informal
yaitu komunikasi terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan mengabaikan hierarki organisasi. Itu sifatnya adalah informal, ya. Kemudian on the basis of flow of information, berdasarkan aliran informasinya. Ya, di video yang lain saya telah membahas tentang horizontal atau vertikal dan crosswise. Horizontal ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan sejajar, ya, antara staf dengan staf, ya, mungkin antara manajer dengan sesama manajer yang satu level. Sedangkan vertikal adalah komunikasi yang dilakukan baik dari atas maupun ke level dari level bawah ke atas maupun dari level atas ke bawah. Sifatnya adalah vertikal, yaitu memperhatikan hierarki kedudukan seseorang di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Sedangkan crosswise communication itu dilakukan lintas, ya. Lintas ini dapat diartikan vertikal, horizontal, akan tetapi dia tidak memperhatikan antara hubungan hierarki. Ya, crosswise itu lebih kelintas atau diagonal. Ya. Kemudian vertical communication ini dibagi menjadi dua, upward communication dan downward communication. Ini berkebalikan. Upward communication itu dari bawah ke atas, level staff ke level manager. Kemudian downward itu adalah dari level manager kepada level yang lebih rendah. Misalnya dari top manager kepada manajer bawah, atau dari manajer sedang, medium kepada tingkatan staff. Kemudian seperti apa komunikasi dari atas ke bawah itu atau downward communication? Contohnya adalah pemberian pengarahan misalnya, atau instruksi kerja atau job instruction. Nah, kemudian penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu dilakukan atau job rasional. Kemudian penjelasan penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, prosedur and practice atau standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh para staf atau manajer. Kemudian memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan. Misalnya setelah melakukan evaluasi dari kinerja karyawan, kemudian dari pimpinan itu atau dari manajer itu perlu memberikan umpan balik atau memberikan evaluasi atau memberikan saran teguran dan perbaikan kepada para karyawan. Kemudian pemberian motivasi ya, untuk bekerja supaya lebih baik dan ada peningkatan. Kemudian bagaimana dengan komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication? Upward communication sebenarnya ya contohnya adalah komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasan. Nah, sedangkan tujuannya adalah yang pertama adalah penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan, ya, atau penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Nah, kemudian penyampaian saran-saran atau perbaikan dari bawahan ini kepada manajer saja. Kemudian penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Ini perlu dilakukan kepada atasan tentang kendala-kendala, tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bawahan, berupa saran, kritik, barangkali juga ada yang lainnya berupa ide-ide kreatif. Nah, itu juga bisa dilakukan. Selanjutnya, komunikasi horizontal.
Komunikasi horizontal yang berlangsung di antara karyawan ataupun mungkin di antara para manajer yang memiliki kedudukan setara atau satu level. Tujuan komunikasi horizontal ini adalah untuk memperbaiki koordinasi tugas misalnya, ya. Kemudian memecahkan upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi atau upaya pemecahan konflik, serta membina hubungan melalui kegiatan bersama. Selanjutnya, tipe komunikasi on the basis of expression, dari ekspresinya. Nah, ini berupa verbal maupun non-verbal communication. Nah, verbal ini dibagi menjadi dua, oral communication dan written communication. Sedangkan non-verbal communication terbagi menjadi tiga, visual communication, kemudian audio visual communication, dan audio communication. Sekarang apa yang membedakan antara verbal dan non-verbal communication? Nah, kemudian writing communication. Ya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ada beberapa elemen verbal yang harus diperhatikan, ya. Ini mencakup artikulasi pengucapan kata. Verbal itu berkaitan dengan artikulasi atau pengucapan kata, audibility atau variasi volume, diksi atau kata, pemilihan kata, kemudian kelancarannya, intonasinya, kemudian tinggi nada, kecepatan berbicara, warna suara, volume, penekanan kalimat atau stressing, dan nada suara. Sedangkan komunikasi nonverbal ini yang berkaitan dengan facial expression, gesture, kemudian touch, ya, eye contact, posture. Nah, ini berkaitan dengan nonverbal. Jadi yang kita lihat terlepas dari perkataan atau kata-kata. Ini di sini mencakup facial expression, gesture, touch, eye contact, dan posture. Nah, ini contohnya facial expression menunjukkan komunikasi. Kita bisa mengetahui makna dari pesan dari facial expression, ya. Marah, malu, sedih, senyum, tertawa, murung, ya, antusias, dan lain kita bisa lihat dari facial expression. Kemudian untuk komunikasi nonverbal, nah di sini ada beberapa trik yang dapat dipelajari, yaitu berkaitan dengan positive thinking. Nah, ini akan berdampak pada keberhasilan komunikasi. Nah, kemudian komunikasi nonverbal berupa eye contact. Ini setidaknya kita harus selalu melakukan eye contact untuk meningkatkan kepercayaan lawan bicara pada kita dengan selalu bertatapan dengan mata lawan bicara dan selalu hangat dan tersenyum. Kemudian posture atau cara berdiri, kemudian touch, yaitu dengan berjabat tangan. Untuk di era pandemi COVID mungkin cara berjabat tangan tidak melakukan seperti ini lagi, tapi dengan menggunakan siku atau cukup menggunakan senyuman. Komunikasi nonverbal dengan gesture. Nah, ini kita lihat tubuh condong ke depan, yaitu menunjukkan gesture bahwa lawan bicara tertarik terhadap pembicaraan kita, ya, sehingga membuat kita merasa nyaman pada saat berkomunikasi. Kemudian komunikasi nonverbal berupa anggukan kepala, ini adalah menandakan sebuah persetujuan. Kemudian komunikasi nonverbal berupa gesture, yaitu menepang dagu, yaitu ekspresinya, tubuhnya itu kita bisa melihat akan berkaitan dengan kita memaknai orang tersebut setuju atau tidak setuju. Nah, ini hanyalah contoh-contoh dari
non-verbal communication. Kemudian untuk gesture kita juga ada istilahnya personalized zone itu di mana, dan intimate zone itu di mana, social zone itu di mana, dan public zone itu seperti apa. Nah, ini ada batasan-batasannya, dekat, kemudian agak dekat, sedang, dan jauh ya jaraknya ketika berkomunikasi itu harus diperhatikan. Selanjutnya yang sangat penting dalam komunikasi bisnis adalah writing communication atau komunikasi tertulis ya. Bentuk komunikasi tertulis yang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau urusan resmi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, komunikasi tertulis ini ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang eksekusi tulisan. Eksekusi tulisan itu melibatkan kejelasan tulisan, correctness, conciseness, kemudian conversational, convincing, courteous, dan complete. Jadi tulisannya harus jelas, ya. Correctness itu artinya benar, conciseness itu artinya adalah ringkas, ya. Kemudian conversational itu adalah mudah dipahami dan bisa menimbulkan conversation atau komunikasi. Kemudian convincing itu adalah meyakinkan. Courteous itu adalah sopan, dan complete lengkap. Selanjutnya adalah desain, ya, desain atau pendekatan tulisan. Huruf terbaca dan paragrafnya rapi. Ya. Gunakan paragraf yang pendek dan ide yang berhubungan di setiap paragraf. Kemudian tanda baca yang tepat. Ya. Kemudian tujuan penulisan, apa tujuan dari penulisan dan informasi apa yang ingin disampaikan, dan hubungan apa yang ingin Anda bangun itu harus jelas, harus benar. Anda juga harus mengetahui siapa audiens yang akan membaca pesan, sehingga pemilihan kosakata, pemahaman membaca itu bisa lebih tepat, gitu ya, disesuaikan dengan siapa audiensnya. Kemudian bangun struktur tulisan, ada pembukaan, ada isi, kemudian ada penutup tulisan. Selain tipe-tipe tersebut, berdasarkan kelangsungan hubungan komunikasi, komunikasi itu dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung, ya. Kalau tidak langsung itu proses komunikasi dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Sedangkan komunikasi langsung, nah itu komunikasi yang dilakukan tanpa perantara, ya, atau tanpa media. Kemudian dari hubungan langsung dan tidak langsung, kita dapat membedakan tipe komunikasi itu berdasarkan waktu penerimaannya, waktu terjadinya hubungan. Apakah hubungan tersebut secara langsung, jadi pada saat sender memberikan informasi, receiver langsung dapat menerima informasi tersebut dalam waktu yang sama atau berbeda. Yaitu dibagi menjadi dua, asynchronous communication dan synchronous communication. Asynchronous communication di mana sender memberikan data, ya, datanya itu dikirimkan melalui media, namun tidak bisa langsung diterima oleh receiver. Ya, misalnya melalui alat media itu tidak langsung terjadi bersamaan, ya, misalnya diupload terlebih dahulu di dalam YouTube, kemudian receivernya baru mengakses di dalam YouTube, atau diupload ke dalam email, Google Drive,
atau alat bantu lainnya, atau recording atau flash drive, atau alat-alat penyimpanan data lainnya seperti surat, telegram, ya. Nah, itu termasuk asynchronous communication, tidak terjadi secara bersamaan. Sedangkan synchronous communication di mana sender dan receiver itu langsung terjadi komunikasi on time, ya. Itu contohnya adalah misalnya telepon, ya, kemudian video conference, ya. Nah, itu contoh-contohnya, atau berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, tipe komunikasi berdasarkan jumlah komunikan. Nah, di sini ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi antar dua orang dalam situasi tatap muka disebut komunikasi diadik. Ya, yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Nah, ini ada komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu organisasi kecil, seperti rapat, pertemuan, conference, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat.